Sugeng sonten Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, Salam. Sonten menika kita badhe lumebet wonten ing ibadah KRW. Monggo kita nyawisaken manah kita piyambak-piyambak srana nggen kita ngluraken asmanipun Gusti ngangge kidung pasamuan lami 116 pada setunggal lan kalih. Kita sengkeraken pangibadah kita lumantar pengaken kawula aturaken pangibadah KRW menika kanthi nyebat asmaning putra paduka kang kinasih Gusti kawula Yesus Kristus. Tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, saking Gusti kita Yesus Kristus Sang Putra Truwin Sang Roh Suci tumrah dumateng pasamuan. Amin. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, Allah ingkang kita sembah lan kita puji menika Allah ingkang Maha Agung kang tansah ngrimati gesang-pigesangan kita. Monggo kita tansah setya dumateng panjenenganipun, kita wujudaken wonten ing gesang saben dinten. Kita aturaken pamuji syukur wonten ngarsanipun Gusti. Kita pujiaken ngangge kidung pasamuan lami 117 pada setunggal lan kalih. Amung kumandel iku witing karosanku, amung kumandel iku aduh ing kraharjanku, aku datang kuwatir pangeran pepujanku, Allah dadi krajanku, witing karosanku. Amung prajaya iku
aku panglipuring batinku. Aku ndatan kuwatir Pangeran pepujanku. Allah dadi kerajaanku. Witing karosanku. Monggo kita sowan Gusti ing pandonga. Gusti Allah kepareng kawula sowan wonten ngarsa paduka, ngaturaken puji syukur ingkang ageng lan matur nuwun tumrap sedaya berkah pangrimatan ingkang paduka paringaken dumateng kawula. Kawula sesarengan nyuwun pangapunten dumateng paduka karena kawula asring boten pitados dumateng paduka. Tingkah pola kawula asring boten nedahaken menawi kawula menika putra paduka ingkang sampun nampi kanugrahan sih rahmat. Gusti Allah kawula nyuwun pangapunten. Mugi pangapunten paduka ingkang kawula tampi saged dados kekuatan lan nyemangati kawula tansah setya dumateng paduka, mbangun turut ing gesang sak bendintenipun supados gesang kala menika tansaya rumaket dumateng paduka, tansaya ngendhelaken paduka. Gusti Allah selajengipun kepareng kalunggih nyuwun mugi Roh Suci ngrawuhi kawula badhe maca lan ngraosaken sabda pangandika paduka. Kawula nyuwun mugi Gusti maringi kesagedan dumateng kawula sami matemah kawula saged nyumerepi menapa ingkang paduka kersakaken tumrap gesang kawula ing gesang sak bendintenipun. Matur nuwun Gusti Allah. Kala aturaken pandonga panyuwun menika wonten ing dalem asma Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, kados waosan saking Majelis Agung kita raosaken saking Yohanes 21 ayat 1 ngantos 11 ingkang mekaten. Kula waos dalam damel basa Indonesia. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau.
Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, penampakan Tuhan Yesus di pantai Danau Tiberias. Danau Tiberias ini juga sering disebut sebagai Danau Galilea. Tempatnya di pusat pemerintahan Romawi di Galilea. Jadi Romawi sedang menjajah Israel dan tempat pemerintahannya itu ada di Tiberias atau di Galilea, sehingga dekat dengan pemerintahan penjajah. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Danau Galilea ini adalah danau yang banyak ikannya. Danau pertemuan air tawar dan air asin. Dan menurut banyak orang, danau ini sangat-sangat disukai oleh ikan. Tetapi mengapa para murid tadi mencari ikan dan tidak mendapatkan ikan sama sekali sampai hampir pagi? Mengapa mereka tidak mendapatkan ikan? Padahal mereka juga adalah para nelayan. Tentunya dia juga tahu betul cara-cara bagaimana mendapatkan ikan. Tapi dia tidak mendapatkan. Bapak Ibu, kalau kita membaca dengan rasa, kita akan merasakan bahwa memang sebenarnya para murid itu sedang galau. Dia masih bingung itu. Pikirannya itu masih bingung, kacau itu, tentang Tuhan yang diimani, yang maha kuasa, mati, bangkit, menampakkan diri, dan sekarang tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Kita tahu bahwa setiap hari mereka yang 12 murid itu selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dia belajar, dia makan, dia bersenda gurau bersama-sama. Dia galau, mereka galau. Orang yang galau atau gampangannya stres, pikirannya itu tidak bisa tenang. Mungkin pada waktu menebarkan jala, pokoknya ditebarkan sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan, belakang, dimanapun ditebari jala. Karena memang untuk menghilangkan ini kegalauannya. Dan ternyata dengan cara itu mereka pun tidak mendapatkan ikan itu, sampai pagi. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika pagi Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Dan sangat menarik pada ayat yang keempat, hari mulai siang
Yesus berdiri di pantai dan murid-muridnya tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Mengapa mereka tidak tahu? Sekali lagi karena pikirannya, mata hatinya tertutup oleh kegalauannya. Sama ketika dua murid yang pergi ke Emmaus, meskipun dibersamai Yesus di jalan sampai di rumah, dia tidak mengenali bahwa dia itu Yesus. Para murid ini juga sama. Dia tidak kenal kalau itu Yesus. Kemudian Yesus bertanya, "Hai anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Menaik kalau bahasa Jawa, "He bocah-bocah apa kowe padha duwe lawuh?" Bapak Ibu, kita dengarkan itu sekali lagi ucapan Yesus. "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Hai bocah-bocah, apa kowe padha duwe lawuh?" Kalau ini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu diam di rumah bersama dengan suami dan anak-anak, dan mungkin 1 bulan penuh, kalau Tuhan berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Hai bocah-bocah, apa kowe padha duwe lawuh?" Murid-murid tadi menjawab, "Tidak, kami tidak mempunyai. Kami tidak mendapatkan ikan satupun." Kemudian Tuhan melanjutkan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Jalamu tibakno ana ing satengening perahu, kowe bakal padha oleh iwak. Bapak Ibu, kalau kita renung-renungkan, sebenarnya para murid ini berpikir, mulai sore sampai pagi kami menebarkan ke sana kemari, kok tiba-tiba ada orang yang memerintahkan untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Apakah orang ini orang yang tidak tahu, mungkin orang yang iseng, tetapi kenyataannya daripada tidak, ya mereka menebarkan gitu. Ternyata Bapak Ibu, ketika dia menebarkan, mereka terkejut. Jala sulit ditarik dan banyak ikan yang ada di dalam jala. Dia terkejut. Siapa dia itu? Dan tentunya mereka semua juga bersuka cita. Nggak ada lauk, nggak punya ikan, tiba-tiba mendapat ikan besar-besar dan banyak. Saya yakin respon mereka, mungkin mereka itu bersuka cita, bergembira, saking senangnya mungkin berangkulan satu dengan yang lain. Karena kesukacitaan yang luar biasa. Tapi ada satu murid, namanya Yohanes, yang oleh para murid tadi disebut murid yang dikasih Tuhan. Namanya Yohanes. Yohanes ini orang yang pemikir. Kalau zaman sekarang namanya filosof. Orang yang selalu memikirkan sesuatu. Dia melihat orang itu, kemudian berpikir, kemudian melihat ke belakang. Dia mengingat, siapa lagi? Dia berkata dalam hatinya, siapa lagi? Orang yang berkata, kemudian terjadi perkataan itu, kalau tidak kecuali Yesus. Dia mengingat ketika dia mengatakan, "Hei Lazarus, bangunlah." Dan Lazarus bangun. Ketika dia memecah-mecahkan roti yang hanya 3 ketul dan cukup untuk 5.000 orang. Yohanes berpikir, siapa lagi kalau tidak Yesus? Kemudian dan bersuka cita menepuk Petrus tadi. Petrus itu Tuhan. Ketika Petrus tahu itu Tuhan dan dia juga terkejut, kemudian dia berpakaian langsung terjun menyambut Tuhan Yesus. Luar biasa sekali. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pemikiran, perenungan Yohanes tadi
Siapa lagi yang mengatakan sesuatu dan itu terjadi? Tidak ada yang lain kecuali Yesus. Siapa lagi orang yang mampu mengatakan Lazarus, bangunlah, kemudian dia bangkit dari kubur, kecuali Yesus. Sehingga ketika dia bergumul, tebarkan jalamu di sebelah kanan kapalmu, kemudian kita mendapatkan ikan yang banyak, siapa lagi? Pasti dia itu Yesus. Kemudian dia saking gembiranya, bersuka cita, Petrus ditepuk, itu Yesus, itu Yesus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sukacita melimputi para murid yang tadinya galau. Memang kegembiraan awal mendapatkan ikan yang banyak, ternyata bergeser. Bukan ikan yang banyak yang membuat dia bergembira, tetapi Yesus yang ada membersamai. Itu yang membuat mereka bergembira. Ikannya dibiarkan di kapal. Kemudian dia menemui Yesus, naik ke daratan. Dan yang menarik lagi, dia melihat ada arang yang ada apinya, ada ikan yang sudah dipanggang, ada roti yang juga sudah dipanggang. Siapa yang menyediakan? Yesus yang menyediakan untuk para muridnya. Betapa Yesus mencintai para muridnya. Dia mencari arang, dia menyalakan arang, mencari ikan, roti dibakar, disediakan untuk para muridnya. Para murid heran, tertegun, dan tidak bisa berkata apa-apa. Saking sukacitanya melimputi hati dan pikirannya. Kemudian Tuhan yang melangkah mengambil roti dibagi-bagikan. Tapi sebelum itu ada yang menarik Bapak Ibu. Tuhan berkata, bawalah sebagian ikan yang telah kamu peroleh. Bawalah sebagian ikan yang kamu peroleh. Bapak Ibu, meskipun Tuhan menyediakan ikan dan roti, tetapi Tuhan masih ingin hasil pekerjaan dari para murid itu dibawa ke hadapannya. Untuk apa Tuhan memerintahkan untuk membawa kepadanya ikan yang baru ditangkapnya? Padahal itu pun juga dari Tuhan. Tuhan ingin para murid ini juga bersyukur, tidak sekedar ngomong itu. Dia bersuka cita tidak sekedar ngomong, tapi ada sesuatu yang dihaturkan di hadapan Tuhan, yang seringkali kita katakan sebagai ini persembahan, sebagai tanda syukur dan cinta kita kepada Tuhan yang sangat-sangat mencintai kita. Ini sebagai respon para murid kepada pemberian Tuhan. Dan ternyata apa yang kita peroleh dalam pekerjaan itu ya sesungguhnya dari Tuhan. Tapi Tuhan masih ingin sebagian untuk dibawa kepadanya sebagai tanda syukur dan cinta. Banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini. Bekerja diberkati, tapi dia tidak mau uangnya diceketem nek basa Jawa, dipun ceketem, diceketem, dipegang, erat-erat ditaruh di bank, di bawah bantal, kasur dan macam-macam. Padahal perintah Tuhan bawalah ke sini. Bapak Ibu, hari-hari ini kita diajak untuk bersama-sama mempersembahkan peduli kepada yang lain melalui mengumpulkan APD dan paket beras. Bapak Ibu bisa melihat di grup. Monggo Bapak Ibu, Tuhan ingin, bukan Tuhan ingin sebenarnya, Tuhan memerintahkan, bawalah sebagian apa yang kamu dapatkan itu kepadaku, kemari, sebagai tanda syukur dan cinta kita kepada Tuhan. Itu sebagai respon
cinta Tuhan kepada kita semuanya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, 1 bulan lebih kita tinggal di rumah. Kita dengan sukacita mengikuti perintah nasihat dari pemerintah. Mencuci tangan, pakai masker, tinggal di rumah. Kalau memang keluar pakailah masker. Menjaga jarak itu sudah kita lakukan dengan penuh sukacita sebagai wujud tanggung jawab kita terhadap kehidupan yang sedang diancam oleh virus corona. 1 bulan lebih. Saya yakin Bapak Ibu kalau kita hitung-hitung, mungkin keuangan kita banyak keluar. Karena ternyata kita harus memasak, harus menyiapkan ini. Mungkin anak-anak ngumpul di rumah. Sehingga mungkin kita sudah tidak punya apa-apa. Atau mungkin masih sedikit yang kita punya. Untuk itu Bapak Ibu mari kita diam sebentar. Membayangkan bahwa Yesus selalu ada dalam rumah Bapak Ibu dan saya, rumah Bapak Ibu dan rumah saya. Dia selalu ada membersamai. Seperti kapal para murid yang sedang menyeberang, Yesus ada di sana. Tapi Yesus sedang apa? Ketika kapal itu menyeberang, Yesus sedang tertidur. Mengapa? Karena Yesus tidak diperhatikan, tidak disapa oleh para murid sehingga dia tertidur. Meskipun tertidur, Tuhan tahu bagaimana para murid mengatasi gelombang. Tuhan Yesus sedang apa di rumah Bapak Ibu dan rumah saudara-saudara semuanya. Mari kita renungkan. Dan mari kita dengar sabda Tuhan. Seperti kepada para muridnya tadi. Dia mengatakan, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Hei bocah-bocah, apa kowe padha duwe lawuh? Monggo kita pirengaken. Dawuhipun Gusti dumateng panjenengan sedaya." Menapa ingkang panjenengan jawab? Apa yang Bapak Ibu jawab dengan pertanyaan Tuhan, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mungkin kita harus menjawab, masih ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, atau menjawab tinggal sedikit atau masih sedikit. Tetapi Bapak Ibu yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti dalam bacaan tadi, Tuhan menyediakan berkat makanan untuk orang-orang yang dicintai. Dia yang bersabda, yang disabdakan pasti terjadi. Sama ketika Lazarus mati meskipun 3-4 hari dikubur, disabdakan Lazarus bangunlah, dia bangun. Dia berfirman pada para murid, tebarkan jalamu sebelah kanan, kamu akan mendapatkan ikan dan juga mendapat. Artinya apa Bapak Ibu? Sabda, firman. Yesus itu sang sabda. Firman yang hidup dan selalu menyertai hidup dan kehidupan kita yang disaksikan oleh Alkitab. Dan saya yakin Bapak Ibu mengetahui firman Allah itu seperti apa. Bapak Ibu, tadi para murid menebarkan ke sana kemari, ke belakang, ke depan karena dia galau, hatinya galau, pikirannya galau. Tidak merasa bahwa Tuhan ada. Tapi ketika Tuhan mulai memberikan sabda sebelah kanan perahu, ini arahan Tuhan itu. Tuhan mengarahkan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, pasti kamu akan mendapatkan ikan. Meskipun ragu-ragu, tapi ditebarkan dan akhirnya juga mendapatkan ikan. Ini Bapak Ibu menjadi poin
yang harus kita renung-renungkan. Iman yang hidup. Iman yang hidup. Para murid awalnya iman itu ragu-ragu kepada Tuhan. Kemudian Tuhan datang dirubah oleh Tuhan menjadi iman yang hidup. Iman yang betul-betul menyadari bahwa Yesus adalah Allah, sabdanya pasti terjadi. Dia penuh kesukacitaan dan kegembiraan yang luar biasa. Iman yang hidup. Iman yang sejati. Iman yang menggerakkan. Iman yang membuat kita melangkah meskipun kita belum tahu. Iman yang membuat kita bersuka cita meskipun kita belum menerima. Iman yang hidup dan bergerak, mendorong, memproses kita, mewujudkan sesuatu, firman Tuhan, meskipun kita tidak tahu, belum merasakan, nyata atau tidak. Tetapi karena iman itu hidup, kita berani melakukan. Saya meyakini Bapak, ketika Bapak Ibu membangun interior gedung gereja ini, kita tidak punya uang, tapi kita punya Tuhan, punya iman yang hidup. Ini yang menghidupkan iman kita, yang menggerakkan kita untuk mempersembahkan, sehingga gereja ini selesai. Saya tahu di grup banyak orang yang imannya itu menggerakkan dirinya untuk mempersembahkan, untuk APD, untuk beras, untuk membantu saudara-saudaranya yang lain. Ini adalah iman yang hidup, iman yang aktif, iman yang bergerak, iman yang mengandung kuasa, yang akan membuat kita akan mengalami kesukacitaan yang luar biasa seperti yang dialami oleh para murid. Bapak Ibu, masalahnya yang sering terjadi, kita mengimani Tuhan, tapi ya berhenti sampai di situ. Aku percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus yang sudah bangkit, tapi berhenti sampai di situ. Setiap minggu ke gereja, setiap hari beribadah, mendengarkan khotbah melalui internet, tapi ya berhenti sampai di situ. Iman kita tetap saja tidak bergerak. Sebenarnya iman itu adalah iman yang mati. Tapi iman yang hidup ini bergerak mendorong kita semakin hari, semakin setia, semakin hari semakin hidup dalam berkelimpahan, semakin hari semakin mampu mempersembahkan persembahan. Ini harus yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak berhenti, tidak berhenti. Banyak orang berpikir mencari harta benda yang banyak. Untuk itu sekolah yang tinggi, harus menjadi anak yang pinter supaya mendapatkan pekerjaan yang baik, gajinya akeh. Ini yang selalu dipikir oleh orang tua zaman sekarang, orang tua zaman modern. Ada yang lupa. Tuhan pernah berfirman dalam Matius 4 ayat 4. Orang hidup tidak hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Orang hidup itu hidup dari setiap firman yang keluar dari Allah, dari mulut Allah. Ketika Yesus yang adalah Allah bersabda, tebarkan jalamu di sebelah kanan, mereka para murid mendapatkan ikan yang banyak. Dan itu berkat yang luar biasa. Artinya ada sisi lain yang sebenarnya kita lupakan. Yesus sabda yang menjadi utama, harus menjadi utama dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita kejar, kita wujudkan supaya iman kita menjadi iman yang bergerak, iman yang aktif, yang akhirnya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sabar, semakin hari semakin setia, semakin hari mampu menghilangkan pikiran negatif,
semakin hari semakin berpikir positif, semakin hari semakin mencintai suami, istri, mencintai anak-anak, dan seterusnya. Ini adalah iman yang bergerak, iman yang aktif, iman seperti yang dilakukan oleh para murid meskipun dia galau, Tuhan membuka, membangkitkan lagi, sehingga iman mereka kuat, sehingga ketika Yesus naik ke surga dan Tuhan memberikan kelengkapan Roh Kudus, mereka berani bersaksi kemana-mana, luar biasa. Ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, inti dari pesan renungan ini. Jadikanlah iman Bapak Ibu menjadi iman yang aktif, iman yang bergerak. Iman yang bergerak, iman yang aktif. Jangan diam saja. Kalau Bapak Ibu percaya pada Yesus yang kuasa, jangan ragu-ragu. Kalau memang kita akan mempersembahkan, ya persembahkan. Kita ambil dari bagian kecil yang diberkati Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita mengaku Yesus adalah pribadi yang sabar, murah hati, mari kita menjadi pribadi yang sabar dan murah hati. Kita gerakkan hati kita, kita gerakkan hidup kita, sehingga iman ini bergerak, iman ini aktif, tidak berhenti. Berhenti berarti mati. Meskipun kita sering ke gereja, beribadah dan berdoa, tapi kalau berhenti, tidak ada gerakan, actionnya, sama dengan mati. Tapi justru iman yang hidup, bergerak, aktif, mewujudkan perintah-perintah Allah yang sudah kita dengar. Itulah iman yang aktif. Mari Bapak Ibu kita perbarui hidup kita, iman kita, supaya iman kita semakin hari semakin aktif, semakin hari semakin bergerak. Kalau seluruh umat Tuhan, kalau seluruh warga GKJW Jemaat Ponorogo imannya bergerak, semakin bergerak, semakin aktif, ini adalah kekuatan moral yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari firman ini kita sambut dengan kita bersama-sama bersyukur dengan persembahan-persembahan seperti yang telah kita persiapkan. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kita badhe ngaturaken pamuji syukur wonten ngarsanipun Gusti. Srana kidung pasamuan lami nomor 100 kalih likur poto setunggal lan kalih. Kula tiang dosa klangkung anggeng dinentahan palimirmo punika ngiram-iramaken kawula sewu tanyana mangken tan wonten paniksa mangken tan wonten paniksa ning rumentah ing semirmo ning rumentah ing semirmo. Allah kasih datang kula dosa kula
ngaksama dan wonten bolating bendunya kula ingangkat putra kula punika sinten ta kula punika sinten ta dirinen tahan semirma dirinen tahan semirma. Monggo kita ndedonga. Gusti Allah, sinten to kawula menika dene paduka tansah tresnani dumateng kawula. Tansah ngrimati ngopeni ing gesang sak bendinten ingkang kawula lampahi. Saestu kawula ngaturaken panuwun syukur ingkang ageng kados para murid paduka rimati gesangipun lan imanipun dadosaken nggadahi iman ingkang gesang, iman ingkang aktif, iman ingkang saged dados berkah kangge sinten kemawon. Mugi reraosan ingkang nembe kawula pirengaken dados berkat kawula, nyemangati kawula sami lan melahi dinten menika kawula melahi nggugah lan gesangaken iman kawula supados tansaya dangu dinten madinten iman kawula saged aktif, kawula dinten madinten tansaya mindak nggen kawula saos syukur dumateng paduka, anggen kawula bekti dumateng paduka. Gusti mugi Gusti karsa paring kekuatan dumateng kawula. Matur nuwun Gusti Allah. Selajengipun kepareng kalau ngaturaken saos syukur kang kawula tandani nggen kawula ngaturaken pisungsung. Mugi Gusti nampi menika tandha syukur lan tresna kawula Gusti dumateng paduka. Senadyan namung sekedhik nanging menika tandha syukur lan katresnan paduka. Kalau aturaken sedaya warganing pasamuan saged melahi ngaturaken panuwun syukur dumateng paduka. Kados paduka dawuh dumateng para murid, gawanen sithik kang wis kok oleh nggonmu njala. Bawalah kemari apa yang telah engkau dapatkan. Mugi menika dados piwulang kangge kawula supados kalau saged nderek-nderek nyengkuyung tumrap pakaryan paduka lumantar pasamuan lumantar sinten kemawon. Selajengipun kawula ndedonga ngaturaken bangsa kawula Indonesia, pemerintahan kalian sederek-sederek para medis masyarakat ingkang saeyek nyingkiraken virus corona. Gusti mugi Gusti karsa nyarengi paring berkah semangat lan kekuatan. Mugi Gusti karsa nebiaken saking panggoda pacoben lan virus corona supados virus corona menika enggal nyingkir saking bangsa kawula Indonesia. Matur nuwun Gusti Allah, sedaya warganing pasamuan kalau dongaaken maliki ingkang sonten menika ngibadah lan mirengaken memuji ngluraken asma paduka. Mugi Gusti karsa ngrawuhi wonten ing griyanipun. Mugi Gusti tansah paring dawuh. Bocah-bocah apa kowe sik duwe lawuh. Saestu Gusti dawuh menika ndadosaken kawula rumaos ayem tentrem kana paduka wonten ing gesang lan wonten ing keluarga kawula piyambak-piyambak.
Mila Gusti kawula namung saged nyenyuwun mugi Gusti karsa ngrawuhi ing gesangipun keluarga-keluarga Kristen. Matemanggenipun gesang wonten ing griya saestu dipun paringi semangat lan kekuatan ngantos rampung ngantos nyingkir virus corona saking bumi Indonesia ngriki. Matur nuwun Gusti kalau aturaken warganing pasamuan ingkang saestu mbetahaken pitulungan saking paduka, mugi Gusti karsa berkahi. Sedherek kalau ingkang nandhang sakit, ingkang perlu betahaken pitulungan saking paduka, mugi Gusti ngrawuhi, paring berkah semangat lan kekuatan. Ingkang nggadahi masalah, ingkang kekirangan wonten ing finansial, kalau aturaken mugi Gusti karsa ngrawuhi. Matur nuwun Gusti Allah. Sedaya gesang kawula kalau pasrahaken sawetahipun wonten ing ngarsa paduka. Mekaten Gusti Allah pandonga panyuwun kawula. Sedaya kalau aturaken wonten ing ngarsa paduka kanthi nyebat asmaning putra paduka kang kinasih inggih Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, monggo pangibadah menika kita tutup srenggen kita ngaturaken pamuji Kidung Pasamuan Lami nomor 111 pada setunggal lan kalih. Sampun ijal nging tuwan dan milar kula tuwan ingkang nimati kula kungkuli bapa ing donya Rama ingkang saikose kawlasanta padha ingkang sekawan ing sauruting dalu mangke tuwan ngamuli kawula sukma kula pasrah ing asta tuwan kang kuwasa bencana kaliyan piawon mugi tuwan tepihaken supados tangi kula enjing kang klayan kawilujengan. Kita nampi berkahipun Gusti Allah lumantar abdinipun. Allah Sang Rama, Gusti Yesus Kristus Sang Putra Tuwin Sang Roh Suci, nglunturaken berkah semangat lan kekuatan dumateng pasaman sedayanipun, saged nggesangaken iman, supados imanipun aktif bergerak, mujudaken ing gesang sak pendintenipun. Lan Gusti Allah nglunturaken berkahipun, berkah tentrem rahayu. Amin. Mekaten Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, pangibadah KRW sedaya ingkang kelampan mugi dados kamulyanipun Gusti lan dados berkah kangge panjenengan sedayanipun. Kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng ngaso, Gusti amberkahi. Amin.